kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kes dari Madu Murni. Kira-kira kita akan ngobrolin apa aja? Kamu bisa dapatkan informasi di video ini. Tapi mungkin kamu bisa like dulu video ini, subscribe YouTube Nova, dan kalau punya pertanyaan boleh di kolom komentar. Orang-orang udah pada denger dan tahu film Madu Murni. Tapi mungkin Kamar deh cerita dulu dong, film Madu Murni itu sebenarnya tentang apa sih? Sinopsis singkatnya gitu yang bisa bikin penasaran nih sahabat Nova. Oke, saya di sini berperan sebagai Mustaqim, dimana keseluruhan Mustaqim ini semuanya masalah itu bersumber dari Mustaqim ya. Bagaimana rasanya dia struggle dengan kehidupannya dia, dengan kelabilannya dia. Nah, film ini sebenarnya mengajarkan khususnya untuk bagi laki-laki ya, untuk berpikir 2 kali poligami kayaknya. Langsung dapat pesannya ya. Itu pesannya sih, pesan yang paling dalam banget sih ya kayaknya ya. Kalau dari Kak Iris mungkin sebagai perempuan yang mungkin tersakiti kayaknya di film ini. Menurut aku nih film yang sangat berkesan banget karena mungkin ya semua orang bisa relate gitu ya, mau perempuan mau laki-laki pun juga bisa relate karena di packagingnya tuh begitu apa ya, ada dramanya, ada komedinya gitu. Jadi kita tuh apalagi Pak Monty memang luar biasa ya, film itu tuh kita dibawa kayak roller coaster banget ya gitu. Jadi dari yang awalnya kita kesel gitu sama Mustaqim, terus and then tiba-tiba kita sedih, terus tiba-tiba marah, terus tiba-tiba kita tertawa gitu. Jadi it's such a roller coaster banget filmnya. Dan Tapi tak dulu deh. Ya tersakiti itu Mustaqim loh. masa sih Iya kan? Kalau tidak dari terima ya? Iya loh, itu tersakiti Apa? Mustaqim. Apa? Ini dia loh yang buat semuanya. Oke, nah ini bisa bikin yang mau nonton penasaran nih, karena kan kalau dari trailer atau gambaran filmnya kayaknya yang tersakiti adalah Kak Iris. Betul. Tapi di akhir videonya kenapa ada Mustaqim dan Murni juga sama Yani itu menangis. Ada apa itu? Penasaran nanti ya, tunggu ya. Artinya semuanya tersakiti sih di sini. Tersakiti semua. Tapi dibalut dengan komedi ya gitu. Jadi menarik banget. Yes. Kalau dari peran Murni seperti apa? Ya basically Murni itu ya mencoba menjadi istri yang solehah di mata dia ya. Dia kan ya perempuan yang keras kepala juga. Jadi apa menurut dia yang benar itu ya benar, yang salah itu salah. Tapi belum tentu semua orang melihatnya seperti itu gitu. Jadi dia tuh kayak benar-benar ya keras kepala banget, dan justru kekeras kepalaan ini yang menimbulkan masalah di rumah tangganya juga gitu. Terus setelah suaminya akhirnya bilang mau poligami, dia nggak terima, tapi dia nggak bisa pergi gitu, nggak bisa cabut. Kan mungkin kalau kita ya masih udah jauh gitu kan. Tapi kalau Murni ini karena saking cintanya gitu, tapi sebenarnya dia nggak terima. Jadi ya gitu lah, Ya. perang batinnya tuh luar biasa gitu. Tapi gimana hasilnya nanti nonton aja. Oke, Yani. kalau dari kalian sekarang sendiri gimana karakternya? Aku berperan sebagai Yati. Yati ini janda kembang di kampungnya. Janda kembang ya. Iya, dia tuh punya karakter yang cheerful. Terus punya hobi main TikTok. Ikutin zaman ya kak ya? Jaman banget. Dia di selebgram TikTok ya. Influencer yang nggak jadi gitu ya. Influencer gak laku ya. Ya kalau di trailernya saya emang ini cheerful banget ya kak ya? Cheerful banget gitu. Sangat bertolak belakang sih sama aku, Aulia Sarah gitu, sama Yati. Aslinya ya. Nah itu pas banget yang aku mau tanyain, ada nggak sih persamaan dan perbedaannya nih kak? Mungkin dari kak Alisa dulu tadi tuh. Enggak sih, Enggak ya? jauh banget. Soalnya Yati tuh kalau ngomong aja dia nyablak banget kan iya, gitu. iya. Terus kalau aku ya lebih ya udah kalem gitu aja, biasa aja gitu. Beda sih, beda jauh gitu. Oke, kalau kak Iris gimana? Ada nggak persamaan atau perbedaannya dari karakter? Berbeda banget ya. Nggak mungkin ya aku bisa menjadi seorang Murni di karakter aku tuh nggak mungkin. Tidak bisa. Jadi totally berbeda banget. Oke. Awan? Jangan bilang sama dong. Sama nih dong. Siap. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, setiap manusia itu mempunyai karakter dan kepribadian banyak hal. Dan bagaimana tergantung kalau kita sebagai aktor atau artis itu menimbulkan sisi karakter-karakter yang mana. Di saat karakternya ini contohnya seperti kayak kelabil,
labil atau dia ini memang terdominasi ya. Jadi kayak apa sih namanya kalau dominasi itu terpush terus dari istrinya. Tertekan ya. Jadi itu yang kita keluarkan sih, karakter itu. Jadi sebenarnya semua karakter banyak sih ya di diri kita. Tanpa kita sadari. Berarti setuju gak kalau misalkan lelaki itu kalau dipush terus bakalan Pasti. Iya, Pasti. Walaupun dipushnya dengan cara yang baik gitu ya. Walaupun dibilang life is all about transaction, itu yang kata Pak Monty juga ya. Dan kalau misalkan kita give terus tanpa kita untuk meng-give kembali gitu ke pasangan kita, maka akan terjadi apa ya? Terjadi ketidakseimbangan itu yang membuat pelarian itu timbul gitu loh. Dan itu yang ada di film ini. Itu yang ada di film ini. Sebenarnya menurut saya message-nya sangat kuat sekali sih di film ini. Kalau orang bilang ini adalah film komedi keluarga ringan, menurut saya ini dalam loh. Sebagai pemainnya itu dalam ya gitu ya. Iya benar ya. Benar banget. Jadi rasanya ya penulis Pak Musfar Yasir ya juga bagus banget gitu ya untuk menulis cerita ini. Jadi banyaklah problemnya seperti itu. Apakah itu juga yang jadi alasan Kak Ma, Kak Iris, dan Kak Uli juga akhirnya menerima nih project film ini? Atau mungkin ada alasan lain? Aku kalau untuk menerima peran Yati ada yang menarik sih menurut aku, karena secara nggak langsung aku pikir-pikir lagi kayaknya karakter Yati ini sebenarnya di dunia nyata ini emang beneran ada gitu, yang kayak dengan tingkat kecerdasan seadanya jadi dia berpikir ya udah ada yang mau ngajak gue nikah gitu kan, jadi dia mikir kayak lumayan lah ada yang ngidupin gue, ada yang ngasih gue nafkah, ya kenapa enggak gitu. Jadi bukan semata-mata dia nikah karena gue sebagai pelakor gitu, gue yang kayak pengen nikung, enggak gitu, emang secetak itu aja pemikirannya. Itu kan memang maksudnya ada banget karakter seperti itu gitu. Menurut aku itu sangat menarik sih untuk dimainin gitu loh perannya. Berarti dari awal memang memilih film ini karena karakter yang menarik itu. Nanti penonton yang nonton bisa orang ngelihat pelakor, kalau orang dengar nama pelakor itu kayak Benci agak benci ya. langsung gitu kan. Tapi ini pelakor yang nanti akan banyak ininya loh. Banyak Simpatiknya ya simpatiknya. Lihatnya nanti. Emang kayak menarik banget, memang ceritanya tuh salah satu kenapa terima karena emang ceritanya bagus banget. Walaupun ya itu tadi kan kayak ada suami, ada istri, lalu ada pelakor gitu kan. Sebenarnya kan kalau kesel ya pasti kesel sama pelakornya gitu kan. Terus juga kesel juga sama si suaminya yang pelakunya. Terus Kalau ini kasihan juga sama si istri yang pertamanya ini. Nah, tapi ini tuh kayak di balik cerita itu nanti tuh kita tuh perspektif kepada 3 karakter ini tuh jadinya berbeda-beda. Gitu. Jadi it's really nice. Penasaran ya, kalau tapi menurut kayak aku untuk siapa dijadikan korban itu enggak ada ya. Nggak ada. Kayak emang dikasih lihat banget ya, kita tuh jadi sadar kalau manusia tuh nggak ada yang baik doang atau yang jahat doang gitu, semua orang bikin kesalahan gitu. Semua punya cerita ya. Iya, semua punya cerita Yes, gitu. betul.